Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sampai pada sesi terakhir di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Mulai minggu depan sudah tidak merdeka lagi, sudah mulai kuliah. Sekarang masih merdeka, masih libur. Oke, di sesi terakhir kemerdekaan kita temui beliau, Bapak Muhammad Hatta. Kita coba gali, kita pancing mungkin ada hikmah apa dari gagasan-gagasan beliau. Ya tentu saja tidak akan bisa komprehensif dalam satu sesi. Paling tidak kita kenal gagasan-gagasan utamanya. Terus kalau tertarik ya monggo didalami sendiri. Syukur-syukur kapan-kapan kita ada waktu untuk memperdalam 1-2 materi yang diangkat oleh Bapak Muhammad Hatta. Oke, jadi kita ya sambil malam ini kan saudara-saudara kita yang di Mekah sedang berduyun-duyun menuju Arafah. Kita juga berduyun-duyun menuju Arafah kita sendiri. Ya. Arafah itu kata dasarnya kan pengetahuan. Maka kita menuju Arafah kita malam ini dengan mengkaji Bapak Muhammad Hatta. Di tengah segala keruwetan bangsa dan negara dan segala kerumitan acara-acara di TV-TV, kita akan sering galau gara-gara acara di TV. Tapi tidak harus sampai segitunya. Sebesar apapun masalah, masih lebih besar Allah. Kita punya Tuhan, jadi nggak usah sumpek-sumpek. Galau ya galau nih, nggak sampai segitunya. Jadi kita nikmati hidup ini, nggak usah sampai sepanik itu menghadapi berbagai masalah, apalagi sampai ngambil jalan yang tidak benar. Itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa kita tidak percaya pada Allah, kita tidak percaya bahwa kalau Allah menghendaki, meskipun tanpa susah payah kita, masalah-masalah itu selesai. Maka mungkin yang diperjuangkan teman-teman Sarasen dan kawan-kawan itu ya mungkin jangan-jangan 1-2 misinya baik, tapi jalannya tidak baik. Dan mengambil jalan tidak baik untuk misi yang baik itu, di situ ada indikasi kita tidak terlalu percaya sama Allah. Kalau Allah mau, tidak ada susahnya. Sama kayak mahasiswa nyontek. Mahasiswa nyontek itu kan menunjukkan dia juga tidak terlalu percaya pada Allah. Kalau dia tidak nyontek terus nilainya mesti jelek. Jadi arahnya ke situ. Makanya jalan jelek itu sebenarnya menunjukkan kadar iman kita nggak terlalu bagus. Jadi menunjukkan kita tidak terlalu percaya pada Allah, sehingga kita merasa pokoknya saya yang harus nyari jalan keluar. Padahal jalan keluar sebagus apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, ya tidak akan jalan. Jadi makanya yuk kita cari jalan yang baik untuk tujuan yang baik. Kalau tidak sukses-sukses, tenang aja. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Santai aja. Oke.
Bismillah, kita awali dari beliau Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini, kalau minggu lalu kita Soekarno, kalau pakai bahasanya teman-teman dari Tiongkok, Soekarno itu mungkin orang yang modelnya yang. Kalau Hatta ini kebalikannya, modelnya yin. Tidak se-wow Soekarno. Tapi kalau dipikir agak dalam, agak panjang, Muhammad Hatta gagasan-gagasannya lebih panjang dibandingkan gagasan-gagasan Soekarno. Dan kita butuh dua-duanya. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bertipe yang, dan juga butuh pemimpin-pemimpin yang bertipe yin. Kita butuh yang wow, yang dahsyat kayak Soekarno, tapi kita juga butuh yang mantap, yang kalem kayak Pak Hatta. Hari ini kebanyakan politisi kita yang itu ya mesti rame kerjaannya tiap hari. Yang yin jarang. Atau jangan-jangan yang yin terus khawatir kalah. Akhirnya maksain diri jadi yang. Kayak kamu, sebenarnya kamu pendiam tapi khawatir dianggap tidak gaul, terus memaksakan diri biar kayak anak lain yang gaul. Hasilnya malah lucu, karena tidak pantas. Gayamu pantasnya memang yin, yang kalem. Itu banyak di antara kita yang begitu. Biasanya sarungan kok gawe jin sobek-sobek, itu kan kaku. Kamu sendiri ya kaku. Yang lihat juga tidak enak ngelihatnya. Jadi selami dirimu sendiri, pahami tipemu itu apa. Dan Hatta adalah orang yang teguh sekali dengan prinsipnya, dengan tipenya. Nama aslinya Muhammad Attor sebenarnya, bukan Hatta. Cuma Attar itu kan di lidah orang sana, kelahiran Bukit Tinggi, manggilnya kan Atta, tidak Attar, nggak fasih kayak orang Arab. Manggilnya Attar itu kan susah, panggilnya Atta, lama-lama jadi Hatta. Jadi nama aslinya bukan Hatta, cuma panggilannya Atta, lama-lama jadi Hatta. Dulu zaman saya kuliah, rektor UIN-nya Pak Simo. Simo itu namanya sebenarnya Muhammad, cuma orang Jawa kan manggilnya Moh, ngarepe dikasih si, jadi kayak celuk Simo kayak. Nah, lama-lama terus jadi Simo beneran, dan jadi profesor pertama di UIN Sunan Kalijogo, Pak Simo. Nah itu khas. Oke, cuma hari ini jarang orang pakai model semacam ini karena tata namanya juga sudah berubah. Di desa saya itu meskipun desa, sekarang nama artis di sana ada semua. Ya, ada Desi, ada Luna, ada ampuh-ampuh jenenge. Iya. Oke. Hatta kelahiran 1902, nanti beliau meninggal tahun 80. Lahir di Bukit Tinggi, masih keturunan ulama besar. Jadi ulama Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini ulama yang kalau di Jawa levelnya Mbah Khalil atau Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti ayahnya Syekh Muhammad Jamil. Jadi masih keturunan ulama, dan ya orang sana kan pasti keberagamaannya kuat. Tidak perlu diragukan lagi. Meskipun nanti belakangan karena gagasan-gagasannya beberapa orang menuduh Pak Hatta ini agak sekuler. Meskipun nanti dijawab tidak lewat debat tapi lewat perilaku, bahwa Hatta juga sejak muda komitmen Islamnya kuat, dan memang sejak kecil dia tekun. Guru-gurunya ya beberapa pembaharu, Syekh Jamil Jambek, Syekh Ahmad Muhammad, dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh ulama besar. Meskipun kemudian umur 19 tahun beliau belajar ke Belanda. Cuma ya sampai umur 19 tahun di Bukit Tinggi menimba ilmu macam-macam, bahkan juga sempat jadi pemain bola, ikut klub. Iya.
yang saya lupa nama klubnya, tapi klub ini jagoan zaman itu di Sumatera sampai juara 3 tahun berturut-turut. Namanya sekitar mungkin Young Fellow apa-apa saya lupa. Jadi dan Hatta ini posisinya kalau hari ini Evan Dimas. Ya, gelandang tengah bagian belakang lebih. Jadi pembangun serangan. Nah, jangan salah ya, berarti Evan Dimas zaman kemerdekaan itu Muhammad Hatta. Pada zaman itu. Tapi terus umur 19 tahun beliau ke Belanda. Di Belanda inilah nanti mulai terasa ilmu-ilmunya dan didukung oleh kegemarannya membaca. Saking senangnya membaca, kalau di toko buku zaman itu Hatta itu kalau ada buku mahal dia janjian sama yang punya toko, buku ini tak cicil sekian bulan sampai lunas. Nah, itu Hatta. Kalau kita kan lebih banyak pulsa daripada buku. Dan nanti hidupnya nanti kan dia ya karena aktivis pergerakan ditakuti oleh Belanda. Meskipun dia kuliah di Belanda, beberapa kali kan harus mengalami pembuangan dan penjara. Yang khas dari Hatta, kemana-mana, dibuang kemanapun, sejauh apapun, yang tidak boleh ketinggalan bukunya. Pernah satu ketika sama anak-anaknya mau naik pesawat, pesawatnya bagasinya kebanyakan, nggak cukup. Termasuk ada beberapa anak angkatnya dari pembuangan itu. Mau naik pesawat kok nggak cukup. Ini disuruh milih, mau bawa bukunya apa anak-anaknya. Dia milih bukunya. Meskipun nanti dimarahi oleh Syahrir, gimana kok malah anak-anakmu gimana? Akhirnya ya sudah, bukunya tak tinggal, anak-anak dibawa, tapi salah satu anak harus tinggal untuk nunggoni buku-buku itu. Jadi itu Hatta, dan sempat diiri oleh Tan Malaka, karena Tan Malaka putar-putar kemana-mana, kesulitan nyari buku. Kalau Hatta bukunya dibawa. Konon ceritanya kemana-mana paling tidak ada 16 peti besar buku yang dia bawa. Bayangkan 16 peti besar, nanti dia pulang dari Belanda terus diasingkan ke Ndigul, dari Ndigul ke Banda Neira, setelah itu balik lagi ke Jakarta, setelah itu diasingkan lagi ke Bangka. Itu ya usung-usung buku. Sampai meninggal beliau mewariskan sekitar 30.000 lebih judul buku. Makanya semangat membacanya harus kita teladani. Orangnya serius, tekun, lebih asik sama ilmunya, sama aktivisnya, kawinnya telat. Bandingkan sama Soekarno. Ya. Soekarno sejak di Surabaya sudah nikah sama anaknya Cokro Aminoto, tapi kalau Hatta telat. Bahkan waktu disuruh kawin sama teman-teman pergerakannya, semboyannya satu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu Hatta. Ya, makanya coba ya tidak usah ditiru kamu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia juara SEA Games apa sebelum. Ya, tidak kawin-kawin kamu nanti. Kalau Hatta beneran, bahkan sampai selesai merdeka pun dia tidak kawin-kawin. Sampai bulan November itu dipaksa oleh Soekarno untuk kawin. Umurnya 43 tahun waktu menikah, jadi sudah tua. Nanti menikahi Bu Rahmi. Bu Rahmi saat itu umur 19 tahun. Ya, jadi yang ngelamar kan Soekarno. Jadi memang orangnya lurus, serius. Kalau sama perempuan takut. Bahkan dia marah sekali sama Soekarno waktu Soekarno nikah lagi. Jadi menikah sama Ibu Hartini kalau tidak salah itu. Kalau di istana yang dia anggap istrinya Soekarno cuma Fatmawati. Sama ibu-ibu yang lain dia nyapa janda. Kalau ada istri-istrinya Soekarno yang lain dia minggir. Itu Hatta. Jadi orangnya lurus, tekun, tidak macem-macem, tapi ditakuti. Oke, malam ini kita lihat gagasan-gagasannya. Pengaruhnya kita rasakan sampai hari ini. Banyak pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu usulannya Hatta.
Oke, bismillah, kita mulai. Riwayat hidupnya, cerita-ceritanya, yo monggo dilihat, buku-buku banyak yang membahas. Hidupnya memang sangat sederhana. Di akhir-akhir hidupnya malah kabarnya yo dia kesulitan bayar air pam aja dia kesulitan. Punya cita-cita beli sepatu yang agak mahal sampai meninggal tidak keturutan. Itu Hatta. Kalau habis kunjungan ke luar negeri, itu ajudannya suruh nyatet habisnya keperluannya berapa, sisanya suruh ngembaliin lagi ke negara. Jadi pokoknya at cost, butuh berapa, menghabiskan berapa, meskipun sangunya besar dari negara, sisanya semuanya suruh mengembalikan ke negara. Pernah naik haji sama istrinya, sama adiknya, oleh Soekarno ditawari, sudahlah kamu pakai pesawat kepresidenan, gratis, tidak mau. Dia maunya sudah kayak yang lain, pakai biaya sendiri. Jadi terbiasa hidup sederhana. Menikahnya sama Ibu Rahmi itu mas kawinnya buku. Ya, dia nulis buku yang kalian baca tiap hari itu, Alam Pikiran Yunani. Itu sebenarnya materi kursus waktu dia dibuang di Indigul. Nah, materi-materi kursus itu terus dijilid jadi buku, dan itulah nanti yang dijadikan maharnya, mas kawinnya. Jadi kalian boleh niru kalau merasa wah pengen kawin tapi tidak punya biaya untuk mahar, kamu nulis buku. Lebih monumental kan karya sebagai mas kawin. Nah, sekarang kan kamu cukup pakai sajadah sama rukuh wis iso dienggo nikah. Neng itu tidak tahan lama. Kalau buku tahan lama. Sampai hari ini Alam Pikiran Yunani itu kan masih kita baca. Dan itu mas kawin, lebih monumental. Oke, bismillah. Kita lihat gagasan-gagasan beliau. Masih sangat banyak yang relevan. Itu kalimat yang saya suka dari Bung Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Hari ini ada gejala kita semakin tidak bersatu dan semakin tidak peduli dengan yang lain. Pinginnya kita sendiri yang enak, kita sendiri yang sukses, kita sendiri yang jaya. Maka tunggulah sebentar lagi Indonesia akan hanya tinggal nama dan gambar pulau yang jejer-jejer. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Ini kalimat-kalimat yang sampai hari ini kalau kalian baca bolak-balik masih nyambung. Hari ini penyakit paling besar kita adalah tidak kompak, saling menjatuhkan. Jangan mimpi untuk bisa unggul dari bangsa lain. Jangan mimpi bahkan untuk dihargai saja. Kalau kita sendiri saling gegeran, tidak usah sambat kenapa SEA Games kita kok kalahnya banyak. Wong kamu tidak kompak. Kita tidak saling mendukung. Kita tidak saling membesarkan. Kebanyakan kita saling mengecilkan yang lain, membesarkan diri kita sendiri. Dan seperti di Soekarno kemarin, bahwa modusnya hidup orang Indonesia itu gotong royong. Begitu kalian individualis, gotong royongnya hilang, ya identitasmu hilang. Dan jangan mimpi maju orang-orang yang kehilangan identitas. Jadi Hatta ini gelisahnya luar biasa di akhir-akhir hidupnya, termasuk mulai zaman Soekarno, termasuk zaman Soeharto, ketika melihat ada banyak hal yang dia tidak cocok dengan idealismenya berjalan di Indonesia, baik oleh Soekarno di fase-fase akhir kepemimpinannya maupun oleh Pak Harto di fase-fase awal. Oke, sama Pak Soekarno juga dia banyak tidak cocoknya di bagian-bagian akhir sampai kemudian beliau mundur.
Ada yang beda, itu beberapa saya catat. Ya mereka disebut Dwi Tunggal, tapi kemudian pecah. Ya meskipun pecah dalam dunia politik, dalam dunia keseharian masih saling menghargai. Satu ketika Soekarno mau mantu anaknya yang pertama Guntur. Tapi pas waktunya ijab kabul, Soekarno itu tidak ada di tempat. Akhirnya Guntur nelpon bapaknya. Padahal waktu itu Soekarno sama Hatta itu sudah pecah. Waktu ditanya oleh Guntur, "Pak, nah ini terus yang menemani saya siapa ijab kabul?" Soekarno jawab, "Hatta." Padahal itu sudah musuhan loh. Tapi dengan tegas dia jawab Hatta. Karena Soekarno tahu betapa kualitas dan keteguhan seorang Hatta. Hatta juga demikian, begitu diminta untuk menemani Guntur nikah, ya dia tidak nolak, ya langsung menerima. Meskipun saat itu sedang pecah. Nah itu mentalitas kayak gini hari ini jarang. Jadi begitu debat di TV, besoknya di rumah juga gegeran. Begitu debat di WA, nanti di kampus sudah nggak mau saling sapa. Begitu tidak cocok. Hari ini kita selalu begitu. Ya bahasamu hari ini kan kemana-mana kita sering baper. Ya, tidak bisa membedakan. Loh ini kalau di kampus ya gegeran ilmiah. Kalau kamu salah tak bilang salah, tapi keluar dari kelas ya kita teman lagi. Nah itu yang kayak gini sekarang jarang, kecuali anak kecil-kecil. Ya, anak kecil-kecil yang SD itu kan bar gegeran terus salaman lagi. Yang tua-tua masih marah karena anaknya gegeran. Yang kecil sudah main di sana, yang sini masih gegeran. Itu anak kecil. Jadi kita juga harus belajar dari anak kecil-kecil itu. Ya memang hidup ini beda-beda cara orang menanggapinya. Maka cara berpikir, cara berperilaku juga beda-beda. Kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan itu, ya nikmatilah kekacauan. Katanya Soekarno waktu diwawancara Cindy Adam, Pak Karno kok sampean pisah sama Hatta? Alasannya apa? Katanya Soekarno, saya ini unitaris, kalau Hatta federalis. Karena memang Soekarno maunya Indonesia itu full jadi satu secara organisasi. Kalau Pak Hatta mandirilah masing-masing wilayah. Kalau hari ini federalis itu tidak persis kayak Amerika apa Uni Soviet zaman dulu. Maunya Hatta federalis itu kayak hari ini otonomi yang agak luas. Kalau Soekarno enggak, maunya tersentral, semuanya terunit jadi satu. Ini juga agak debat. Terus Hatta juga enggak cocok sama Soekarno. Soekarno gaya kepemimpinannya mengandalkan karisma individu. Kayak dulu kita pernah ngaji karisma, masyarakat dia datang langsung ke masyarakat mengandalkan karismanya. Ya kalau Soekarno punya karisma luar biasa, tapi dalam analisisnya Hatta, struktur kepemimpinan semacam ini akan riskan kalau karisma per individu ini hilang. Orang yang dituakan, orang yang dianukan hilang, itu wassalam. Kalau Hatta tidak begitu. Jadi kita harus punya banyak kader. Jangan mengandalkan sosok, jangan mengandalkan orang. Jadi negara ini jangan disandarkan pada satu orang, karena nanti jatuhnya tiran, jatuhnya despotik. Nah ini sudah debat, gayanya beda. Kalau Soekarno persatuan itu persatuan secara organisasi, semuanya harus jadi satu. Makanya Soekarno bahkan punya gagasan agama, nasionalisme, komunisme dijadiin satu, namanya Nasakom. Kalau Hatta tidak begitu. Persatuan itu bukan persatuan organisasi, tapi persatuan visi. Monggo semua dengan gayanya masing-masing, tapi semuanya punya visi untuk makmur bersama, maju bersama. Gayanya ya cocokkan dengan karakter organisasi, karakter wilayah masing-masing. Kalau katanya Hatta, Soekarno itu bukan persatuan, tapi persatean. Kritiknya, keras yang kritiknya. Tidak apa-apa, wong ilmiah. Jadi apa yang dikatakan persatuan sebenarnya tak lain dari persatean. Kita akan besok lusa sudah mulai main persatean. Ya, katanya
Katanya Hatta, daging kerbau, daging sapi, daging kambing disate jadi satu. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing. Tidak akan maju. Kambing, sapi, kerbau itu gayanya sendiri-sendiri, rasanya juga beda-beda. Kalau dipaket disuruh seragam, tidak bisa. Jadinya tidak enak. Jangan persatuan, persatuan. Persatuan itu ya masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itulah definisi persatuan. Yang orang Jawa ya kayak khasnya orang Jawa, yang Madura kayak Madura, yang Sumatera kayak Sumatera. Gayamu masing-masing hidupkanlah untuk menuju tujuan kita bersama sebagai orang Indonesia. Itu baru persatuan, bukan persatuan. Itu kritiknya pada Soekarno. Jadi Soekarno yang kita bahas kemarin-kemarin yang luar biasa, ternyata juga ada kelemahannya. Ya mana sih manusia yang tidak ada kelemahannya? Kalau Soekarno sukanya persatuan, azas tunggal, partai tidak usah banyak-banyak, pokoknya semua manut saya saja. Itu demokrasi terpimpin. Kalau Hatta tidak begitu, partai boleh sebanyak-banyaknya. Silahkan punya aspirasi, semua yang punya aspirasi di jalurnya masing-masing, asal visinya sama. Nah, kalau Soekarno kan tidak. Itu jadi bahkan nanti Hatta di beberapa bukunya mengkritik model yang dijalankan Soekarno itu bisa jadi ambruk, bisa jadi hancur sebelum Soekarnonya sendiri hancur. Karena terlalu bertumpu pada satu orang. Semuanya mau diseragamkan. Yang jelas-jelas jalurnya sendiri-sendiri, misalnya komunisme, Islam, nasionalisme, sama Soekarno kan maunya di-mix jadi satu. Oh, itu agak susah. Jadi katanya Hatta tidak begitu, ya yang nasionalis dengan jalurnya, yang Islam dengan jalurnya, yang penting dua-duanya punya niat baik sesuai visinya masing-masing untuk memajukan Indonesia. Oke. Kalau kita hari ini kebanyakan sebenarnya kita sudah demokratis, sudah jalan sesuai karakter kita masing-masing. Cuma yang belum apa? Kesatuan visi. Bahkan kita hari ini lebih sibuk nyari kelemahannya orang lain daripada mewujudkan visi kebaikan, visi ideal yang kita yakini. Itu yang hari ini sering terjadi. Maka kita ambil pelajaran dari dua orang besar di Indonesia ini, dua-duanya ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi kalau Hatta saja, tidak ada Soekarno, mungkin Indonesia juga tidak sedahsyat revolusinya hari ini. Kalau katanya Soekarno sudah merdeka, revolusi belum selesai. Kalau katanya Hatta, revolusi sudah selesai, kita saatnya membangun. Dua tipe yang berbeda. Nah, saya tidak tahu kalian lebih cocok kemana. Enak didengar, enak dilihat Soekarno. Tapi untuk jangka panjang mungkin gagasan-gagasannya Hatta lebih visioner, lebih bisa hidup. Itu gayanya masing-masing. Kita tinggal mengambil hikmah dan pelajaran. Terus ini juga khas, mungkin beda sama yang kita pahami. Katanya Hatta tentang kebangsaan. Yang disebut bangsa Indonesia itu apa dan siapa sih? Bangsa Indonesia itu siapa saja yang insaf dalam persekutuan. Insaf itu maksudnya sadar, bukan habis salah terus insaf. Kalimatnya Bung Hatta zaman dulu kan begitu. Kita yang sadar bahwa kita ini ada di wilayah yang sama, punya nasib dan tujuan yang sama. Kalau satu jatuh, saya juga jatuh. Jadi karena kita hidup bareng-bareng, seperuntungan, malang sama diterima, mujur sama didapat. Karena itu kesadaran, maka dia tertanam dalam hati dan otak. Kalau ada yang tanya, siapa yang punya komitmen kebangsaan? Ya versinya Hatta, siapapun yang ada di wilayah Indonesia yang sadar sebagai bagian dari
kehidupan bersama, yang merasakan senang bareng-bareng, susah juga ikut merasakan susah. Dan rasa semacam ini tertanam dalam hati. Itulah saudara sebangsa. Tidak kelompokku harus senang, kelompok sana susah juga tidak masalah. Sakitnya kelompok sana harus ikut kita rasakan. Senangnya yang sana ikut juga kita rasakan. Kalau kita senang, kita bagi-bagi kesenangan. Kalau kita susah, bareng-bareng kita cari jalan keluar. Itulah saudara sebangsa. Ini sebenarnya dasar, cuma kita sering lupa. Atau yang masih ingat, tidak jalan. Tidak sadar. Pengetahuannya dapat, kesadarannya belum. Dan bagi Bung Hatta, Timur-Timur, kemudian Malaysia, Kalimantan bagian utara, itu tidak harus dipaksa untuk masuk ke Indonesia kalau mereka tidak mau. Versinya Bung Hatta sejak awal sudah begitu. Karena bagi dia, kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Tidak ada gunanya, nanti malah merongrong kita, menyusahkan hidup bersama kita. Kalau mereka memang tidak mau, ya sudah. Padahal kalau zaman Soekarno kan ganasnya luar biasa. Malaysia nggak mau bergabung, ya ganyang aja Malaysia, kan begitu. Kalau Hatta sebaliknya, rasa kebangsaan itu tidak bisa dipaksa. Kalau mereka dipaksa, ya mungkin posisi kita akhirnya kayak yang kita kritik, kita jadi penjajah. Orang yang tidak mau dipaksa itu kan berarti orang yang terjajah. Padahal kita sudah teriak-teriak anti imperialisme, anti penjajahan. Kalau kita paksa, awas, kalau berani-berani keluar dari Indonesia, misalnya, itu kalau versinya Bung Hatta, loh kamu mau apa enggak jadi saudara sebangsa setanah air? Kalau enggak mau, ya wis. Itu Pak Hatta. Jadi karena rasa kebangsaan itu enggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, yang terjadi apa? Penjajahan. Nah, ini gagasan semacam ini jauh ke depan. Karena pada akhirnya kan nanti banyak juga yang minta lepas. Kalau Malaysia, Kalimantan bagian utara kan memang sudah lepas, sudah bagiannya Malaysia. Kita kan selama ini masih ada yang bercita-cita menghidupkan lagi Nusantara. Nah, kalau bagi Pak Hatta tidak bisa. Rasa kebangsaan itu tidak bisa hidup model ekspansi, model menyusahkan orang lain. Nah, yang mau jadi saudara, ayo. Yang enggak, ya keluar aja dari Indonesia. Simpelnya itu. Kamu enggak usah marah-marahin mereka. Masih mau enggak jadi saudara sebangsa Indonesia yang pakai Pancasila, yang pakai Undang-Undang Dasar 45? Enggak mau, ya wis, jangan ada di Indonesia. Simpelnya begitu. Kalau dipaksa, kita yang menjajah. Ya jangan ada di Indonesia. Itu mungkin ada kelompok tertentu yang tidak setuju itu semua, ya keluar saja dari Indonesia. Itu logika sederhananya begitu. Oke, terus ya bahasanya Hatta kan lebih halus, cuma implikasinya jauh. Karena kalau kita paksa, kita yang jajah mereka. Wong kita nggak pengen jajah kok, ya berarti kamu jangan ada di sini. Mau enggak, kayak kamu di rumah itu loh, mau enggak hidup di keluarga ini? Kalau enggak mau, ya keluar saja. Kan begitu. Oke, kalau tak paksa ada di sini, aku jajah kamu berarti. Padahal aku enggak pengen jajah. Cuma kalau hidup di sini, aturannya ini loh. Itu kan logika sederhananya begitu. Oke. Terus, rasa kebangsaan itu ada tipe-tipenya. Ada kebangsaan cap ningrat, ada cap intelek, ada cap rakyat. Saya tidak tahu kebangsaanmu cap opo saiki. Cap ningrat itu, iya sih kamu merasa saudara sebangsa setanah air, tapi dalam batinmu, aku lebih tinggi dari rakyat biasa, dari orang lain. Aku ini keturunan elit, bangsawan. Nah, itu berarti kebangsaanmu cap ningrat. Kamu merasa darahmu biru. Saya tidak tahu istilah darah biru itu dari mana. Di luar negeri kamu ngomong
My blood is blue. Nu bingung wong luar negeri. Apa my blood is blue itu? Darahku biru gitu. Mana orang barat ngerti ini darah merah atau darah putih. Nah, itu kebangsaan Capningrat. Kalau Hatta jelas tidak suka orang-orang yang kebangsaan, cuma gayane gaya ningrat, merasa lebih besar, merasa akulah yang punya hak untuk jadi pemerintah, akulah yang punya hak untuk mengelola Indonesia ini. Aku keturunannya mau coba itu Lusian misalnya. Aku itu masih ada darah, itu misalnya. Itu Capningrat, merasa dirinya besar, merasa dirinya bukan orang biasa. Nah, itu banyak. Salah satu yang dikritik oleh Bung Hatta, orang-orang yang merasa dirinya elit. Ya siapapun, ya kalau zaman dulu kelompok feodal, kelompok-kelompok bangsawan. Kalau hari ini ya elit itu bisa yang sekarang menjabat misalnya merasa loh aku itu elit. Aku itu lebih tinggi dari rakyat yang manapun. Wong aku itu wakilnya rakyat. Misalnya, nah itu gaya ningrat. Seolah-olah jasaku loh yang paling besar di Indonesia ini. Kalau ndak ada aku, ndak ada kelompokku, ndak ada grupku, nah itu kebangsaan Capningrat. Ini tidak Indonesia. Yang kedua, kebangsaan Cap Intelek. Nah, ini kebanyakan kita, orang yang ada di jalur ilmu. Kebangsaan Cap Intelek itu gawenane tutur-tutur terus, gawenane nesu-nesu, ngeritik-ngeritik, pokoknya ndak aku ape salah kabeh, sing bener aku. Cap Intelek. Analisisnya ndaki-ndaki wis kuwabe, pokoknya versi komentator itu kebangsaan Cap Intelek. Bal-balan ndak bisa tapi kuwabe dikomentari. Jadi kalau main sendiri sepak bola dia jungkir balik, tapi kalau ngomentari dia lebih canggih daripada Ronaldo, Messi dan kawan-kawan. Koyo ngerti-ngerti, wah harusnya tadi yang diturunkan, wah harusnya tadi strateginya. Koyo bisa-bisa nyekel klub beneran ya jungkir balik. Cap Intelek, semuanya dikritik. Semuanya ndak ada yang benar, itu Cap Intelek. Yang benar cuma aku, pikiranku itu loh yang unggul, makanya kamu sekolah kayak aku, harus sampai doktor gelarmu. Wah, Cap Intelek. Jadi termasuk orang-orang yang mikirin jelimet, berarti rakyat itu wong iki ngomong apa, itu ndak paham. Kita yang ndak sekolah disuruh memahami dia yang sekolah sampai tinggi. Itu Cap Intelek. Dia jadi menara gading. Jadi harusnya kan dia yang pintar sudah dibayari negara banyak, harusnya dia yang bikin kita tercerahkan. Kewalik, malah kita yang bingung memahami pikiran-pikirannya. Nah, itu kebangsaan Cap Intelek. Kalian juga begitu, jangan sampai bikin orang susah dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu. Ya kalian mahasiswa, pengetahuanmu pasti sudah tinggi lah. Di kampung mungkin kamu bisa jaya lah. Cuma ya ceramah ndak usah pakai tema Sokrates, Aristoteles, Plato. Ya sake masjidmu. Nanti kamu ceramah di masjid teorinya materialisme dialektisnya Karl Marx itu wis. Khotbah Jumat bingung nanti. Nah, itu Cap Intelek. Kalimat-kalimat bikin sesederhana mungkin, gimana caranya orang paham. Visinya untuk level rakyat, kerakyatan. Kita harus ada di wilayah yang ketiga, kebangsaan Cap Rakyat. Yang ada di pikiran kita jangan elit-elit yang sudah luar biasa, sudah sukses, sudah jaya, ada di atas. Tapi rakyat. Rakyat yang sebenarnya, bukan cuma atas nama rakyat atau kata-kata rakyat dimanipulasi untuk kepentingan intelek atau kepentingan ningrat. Rakyat yang sebenarnya butuh apa? Jadi itulah kebangsaan Indonesia yang sejati, kebangsaan Cap Rakyat. Yang ada di pikiran kita itu rakyat. Bukan gimana ya caranya presiden itu biar sukses pemerintahnya, bukan itu. Tapi gimana caranya bareng-bareng biar kita orang se-Indonesia ini, rakyat ini bisa makmur. Nah, itu kebangsaan Cap Rakyat.
Ya salah satu jalannya ya pemerintahan, maka pemerintahan harus bagus. Tapi jangan fokus pada yang ningrat maupun yang intelek. Ningrat bisa manipulatif, menyusahkan rakyat untuk kepentingan kelompok bangsawan. Bahkan nanti Hatta banyak mengkritik di antara kenapa Indonesia sampai dijajah itu karena kaum ningratnya tidak kompak, tidak punya idealisme tinggi. Intelektualnya banyak yang bayaran, banyak yang pesenan. Jadi dua ini bahaya. Kelompok ningrat yang nyari untungnya sendiri atau kelompok intelek yang dibayar. Biasanya karena dibayar dia mengabdi pada yang bayar. Akhirnya rakyatnya nomor sekian. Mendiskusikan tentang kemiskinan di antara orang-orang kaya di hotel mewah. Itu kan tidak nyambung. Kalau ingin ngerti miskin itu apa, ya undanglah orang-orang miskin. Biarkan mereka ngomong terus kita tanggapi. Biasanya ngomong orang kaya semua. Dia tidak pernah merasakan sumpeknya lapar, nggak pernah merasakan sumpeknya tidak punya duit, dompetnya tebel terus. Gimana bisa empatik terhadap kemiskinan? Nah, itu rasa kebangsaan namanya. Nah, jadi didiklah batinmu untuk peduli pada rakyat. Oke, terus. Nah, terus kayak gimana sistem yang bagus untuk Indonesia? Yang jelas demokrasi. Tapi katanya Hatta, jangan demokrasi barat, juga jangan demokrasi komunis. Kenapa ndak barat? Katanya Hatta, barat itu sukses sih menggulingkan feudalisme zaman Perancis, revolusi Perancis, melahirkan apa? Liberalisme, liberty, equality, fraternity, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Cuma dalam pandangannya Hatta, orang barat itu hanya sukses di kemerdekaan. Begitu masuk ke wilayah persamaan dan persaudaraan, barat gagal total. Buktinya apa? Yang lahir individualisme. Orang tidak saling peduli. Saya pernah 1 bulan di Singapura, itu ya belum barat-barat beneran. Itu sama tonggoku kamar sebelah ini, dia sama-sama 1 bulan di situ. Kenal aja ndak? Masuk lift ya, paling sama berdiri gini, lirik-lirikan aja. Paling ketemu, hai juga. Sakulan loh itu, namanya aja saya ndak ngerti. Individualisme, yang penting kamu ndak ganggu aku aman, tapi awas nyenggol dikit kan gitu. Itu kan individualis. Jadi asal hidupku terjamin beres, ya urusanmu urusanmu, urusanku. Itu gaya barat. Jadi kamu bisa kos nanti di barat mungkin 2 tahun, 3 tahun sama teman kosmu ini nggak ngerti. Bandingkan sama kita di Indonesia, 1 kamar bisa 3 orang. Itu pun tidurnya bisa di kamar sana, di kamar sini, sakarepmu wis. Itu tidak akan ketemu kalau di barat. Kalau di barat misalnya kemalaman di jalan, dia bisa tidur di taman. Kayak kemarin Almot itu kan sampai tidurnya di taman kota. Kalau di Indonesia gampang, kamu bisa kemana saja, temen dimanapun bisa didodok anytime. Masjid 24 jam. Temen ngobrol di mana-mana ada. Ya kan? Di barat sukses memodernkan diri, tapi jatuhnya individualisme. Dan itu sangat tidak Indonesia. Tidak mungkin Indonesia begitu. Karakter kita bukan karakter yang cuek sama orang lain. Ya meskipun kadang-kadang kebablasan, usilnya luar biasa sama saudaranya sendiri. Tapi itu Indonesia. Ya butuh rem dikit-dikit. Tapi yang jelas kalau individualis tidak cocok. Mementingkan diri sendiri tidak cocok. Bukan karakter kita. Kemudian barat juga, kedaulatan rakyat di barat, demokrasi di barat itu hanya demokrasi politik. Karena dunia ekonominya sangat individualistik, kapitalistik. Demokrasi politik itu ya kamu bisa milih, kamu bisa protes menteri, kamu bisa demo, itu cuma demokrasi politik. Di dunia ekonomi tidak ada demokrasi. Penguasanya orang per orang, penguasanya lembaga per lembaga.
Yang minoritas ekonomi ya habis-habisan dia ditindas oleh yang kuat secara ekonomi. Negara nggak boleh banyak-banyak ikut campur selama lembaga-lembaga ekonomi ini sesuai dengan aturan minimal yang dibikin oleh negara. Jadi orang bisa kaya dan semakin kaya nggak masalah, meskipun tetangganya semakin miskin, asal orang ini nggak melanggar undang-undang yang dibikin oleh negara. Itu di Barat. Jadi katanya berdaulat, tapi tidak bisa rakyatnya berdaulat. Wong secara ekonomi dia terrepresi. Kedaulatannya hanya ada di dunia politik. Ketika milih, memimpin, komplain, demo, cuma itu aja. Kamu merasa sudah demokrasi kan kalau sudah demo. Demokrasi nih Pak, demo. Padahal katanya Hatta belum. Itu cuma dunia politik. Jadi demokrasi itu ketika kesempatan ekonomi, ketika dunia ekonomi juga sifatnya demokratis. Jadi tidak ada monopoli, tidak ada penindasan, tidak ada penganak emasan. Mentang-mentang dia kaya, pajaknya paling besar, terus dianak emaskan. Kita yang pajaknya kecil kadang-kadang ngutang terus dianak tirikan misalnya. Nah, itu berarti tidak demokrasi ekonominya, dikuasai oleh minoritas orang tertentu. Modalnya juga muternya di situ-situ saja. Ditandingkan kayak apapun, supermarket, hipermarket akan menang kalau melawan pasar tradisional. Itu kalau dibiarkan tanding 1 lawan 1, ya kalah. Sama kayak kamu tanding lawan Mike Tyson, ya mesti kalah. Itu kayak PSS melawan Barcelona. Ya tidak level memang. Maka negara harus turun tangan biar levelnya sama baru tanding. Kalau levelnya belum sama ditandingkan, ya yang lemah akan habis-habisan ditindas. Berarti apa? Rakyat belum berdaulat di bidang ekonomi. Itu yang terjadi di Barat. Di Barat itu yang miskin, ya miskin keleleran, tidak masalah, banyak. Tapi yang kaya juga luar biasa, ekspansi kemana-mana. Dan sangat demokratis, cuma secara politik, secara ekonomi tidak. Nah itu kritiknya Bung Hatta pada demokrasi Barat. Jadi dia terdidik oleh Barat, gagasan-gagasannya banyak didapat waktu di Belanda, tapi tidak ditelan mentah-mentah. Itulah Pak Hatta. Terus kalau dari komunis apa yang dikritik? Banyak. Sebenarnya isu-isu ekonomi, isu-isu sosial yang diajukan oleh Pak Hatta itu sangat sosialis. Tapi dia tidak cocok sama model komunis. Apa yang dia tidak cocok? Yang pertama, zaman itu ya, Indonesia kalau serius mau menerapkan komunisme, zaman itu kan ada namanya Komintern, itu sama saja nyari penyakit. Karena begitu dia deklarasi ikut grup sana, grup sini yang sekarang berkuasa, kapitalisme Amerika dan kawan-kawan, pasti akan berusaha mati-matian agar dia jatuh. Dan itu kan kejadian zaman Orde Baru. Lahirnya Orde Baru setelah pemberontakan PKI itu kan ya, di situ banyak sekali yang main. Kamu menuduh orang per orang, tapi bisa jadi itu konspirasi besar karena Indonesia ini kok baunya kok mau jadi komunis ini. Grup satunya yang tidak komunis pasti memainkan banyak narasi untuk biar komunisnya nggak jadi. Dan itu sama, nyari penyakit. Kalau 2 gajah besar bertarung, korbannya kancil yang di tengah. Indonesia kayak kancil zaman itu. Kita masih sangat muda, negara baru lahir. Kalau bayi masih balita, masih butuh ada yang menyusui. Nah, zaman itu yang punya susu 2, yang maksudnya punya susu 2, yang bisa mendukung 2, karena ada kan 2 kubu itu kan, timur dan barat. Jadi antara Rusia, Uni Soviet sama Amerika, blok komunis sama blok barat. Ini kan pertarungan. Katanya Bung Hatta, kalau kita ngeblok sini, percayalah sini akan memainkan rekayasanya, nanti kita jatuh. Kalau kita ngeblok ke sana sebaliknya. Jadi tidak ada untungnya mendeklarasikan kita blok apa.
Kita harus main di jati diri kita sendiri. Tidak ketipu kanan, ketipu kiri. Itu tidak sukanya Bung Hatta sama komunisme secara praktis ya. Nanti secara gagasan banyak kritikannya. Yang kedua, komunis itu maunya revolusi, dan ini tidak cocok sama Bung Hatta. Bung Hatta itu punya prinsip sebisa apapun jangan ada kekerasan. Bahkan terhadap penjajah sekalipun Bung Hatta itu berat sekali kalau mau ada perang. Jadi di banyak buku dia bilang ya sebenarnya kalau bisa revolusi Indonesia itu beres dengan Indonesia merdeka. Kalau tidak sangat terpaksa sebaiknya tidak ada kekerasan. Makanya perjuangannya kan dari meja ke meja. Perjuangan, orang sering menyebutnya perjuangan jenis kooperatif. Tapi kalau tidak ada ini juga ya kita susah juga untuk mandiri sebagai bangsa. Kalau cuma hanya perang saja, tanding saja, melawan Belanda, melawan Inggris, melawan sekutu, kita pasti kalah. Kalau tidak ada perundungan diplomasi. Ya sebaliknya, diplomasi saja tanpa ada kekuatan militer, kita pasti juga disepelekan. Jadi dua-duanya penting. Tidak usah ada yang bagus yang melawan kayak Jenderal Sudirman, atau ya enggak, ya bagus yang enggak, dua-duanya penting. Kalau kita tidak punya power militer yang kelihatan, ya dalam perundingan kita mesti disepelekan, dianggap negara lemah. Tapi kalau tidak ada perundingan, perang saja, ya mesti kita kalah. 10 November heroik luar biasa kan, semua orang tanding cuma pakai bambu runcing, tapi kan akhirnya ya kalah. Jadi kalau tanding ya kita mesti kalah secara militer ya, meskipun orang Indonesia punya keris, punya santet, punya pesugihan, tetap kalah pada akhirnya. Itu secara militer. Maka perlu imbangan dari dunia kooperatif, perlu ada lobby-lobby, perlu ada perundingan-perundingan. Itulah yang dijalankan oleh Bung Hatta. Jadi persepsi kita tentang pahlawan itu bukan cuma orang yang tanding ngangkat pedang, ngangkat bambu runcing, tapi mereka-mereka yang dari meja ke meja juga bertanding luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Ya termasuk Soekarno, Hatta, Syahrir dan kawan-kawan. Oke, jadi yang kedua itu Bung Karno nggak terlalu suka model revolusi. Apalagi nanti revolusinya komunis itu kan melahirkan diktatorship. Kan nanti ada fase namanya diktator proletariat. Orang-orang miskin proletar yang sekarang menguasai sumber daya, akhirnya balas dendam pada orang-orang borjuis yang semula menindas mereka. Itu fase diktatorship, katanya Karl Marx. Itu normal. Orang yang habis dipukuli sekarang punya kekuatan untuk mukuli, pasti mukul mereka. Meskipun nanti katanya Karl Marx, tenang aja, setelah balas mukul ya dia terus sadar, kasihan ya tak pukuli kemarin, saya sakit, sekarang dia mesti sakit, yuk sekarang bikin masyarakat tanpa kelas. Kan itu ramalannya Karl Marx. Dan tidak terjadi. Ya, kenapa? Ya orang-orang kapitalis ya pinter, sebelum dia dijatuhkan ya dia main. Sehingga orang-orang proletar yang mau menjatuhkan borjuis, mau mukuli borjuis, akhirnya saling pukul-pukulan sesama mereka sendiri. Borjuisnya jadi penonton. Kenapa? Mereka punya modal, punya kapital, ya kan? Ya kayak hari ini kan demo kubu A, demo kubu B, itu kan berarti kuncinya tidak pada idealismenya, tapi yang kuat bayari. Jadi orang-orang borjuis tetap menang. Oke, itu kedua. Jadi enggak, jangan revolusi deh, evolusi aja. Pelan-pelan kita ambil kekuasaan dari penjajah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, komunis berjuang berdasarkan teori perjuangan kelas. Ini yang tidak disukai oleh Hatta. Begitu di kepala kita ada kelas-kelas, saat itu juga gambaran kita tentang persatuan runtuh. Begitu kita punya persepsi, aku ini orang kelas tinggi loh, dia orang rendah, atau sebaliknya, aku ini rakyat biasa, dia borjuis yang harus dijatuhkan. Itu alamat gagasan persatuan dan kesatuan, kesamaan visi tadi, cita-cita bersama, rasa senasib pasti hilang. Dan ini bagi Bung Hatta blunder.
Kalau rasa senasib, sepenanggungan, seneng bareng-bareng, sedih bareng-bareng, yang kayak gini ini ndak ada, ya kita ndak akan bisa jadi bangsa. Sementara jalurnya komunis itu, yang model Marx itu kan pertama-tama melihat bahwa masyarakat ini ada kelas-kelas. Otomatis di situ orang langsung disekat-sekat, dikategori-kategori. Kalau temenmu celananya mahal, arlojinya mahal, bajunya mahal, borjuis ini. Nah, sementara ini yang tidak pernah ganti, tidak pernah mandi, jenis sobek-sobek, ini orang proletar kan. Terus kamu bagi orang kelas per kelas. Belum lagi nanti kelas lain ikut-ikutan, ada kelas santri lah, ada kelas macam banyak kelas. Jadi melihat orang dalam kotaknya masing-masing itu katanya hatanda. Perjuangan yang diawali dari perpecahan akan susah melahirkan persatuan. Jadi yuk kita bareng-bareng. Jadi makanya Nabi bilang kan unsur ahoka zoliman au madluman, itu ya bareng-bareng. Kalau ada perilaku yang tidak beres, semuanya harus dibereskan, baik yang dizolimi maupun yang menzolimi, karena kita satu level, tidak ada hubungannya sama kelas-kelas. Semuanya kita dukung dengan cara mendukung yang berbeda. Kalau orang baik, kita dukung agar dia melanjutkan kebaikannya. Kalau orang jelek, kita dukung agar kejelekannya dihentikan. Kan itu. Tapi tetap kita ada di kotak yang sama. Itu yang ada di pikirannya Bung Hatta. Ya, jadi makanya Indonesia tidak cocok model komunis. Meskipun di beberapa aspek butuh visinya orang-orang sosialis. Karena sebagaimana mulai Cokro Aminoto kemarin kan, sosialisme itu sebenarnya watak dasar orang-orang timur. Meskipun tidak harus ekstrim radikal jadi komunisme. Karena beberapa kali di Indonesia dicobakan model komunisme gagal. Kenapa? Karena dalam komunisme ada, seperti katanya Bung Hatta, ada aspek revolusi. Dan ini tidak cocok sama kita. Ada aspek pecah belah lewat persepsi kelas, itu juga tidak cocok sama kita. Makanya PKI, Partai Komunis di Indonesia, di level tertentu jaya, tapi ketika dia mulai bergerak dengan ideologinya, biasanya terus gagal. Banyak orang resisten, banyak orang tidak cocok. Itu kritiknya komunisme. Oke, yuk kita pahami apa adanya. Seperti inilah kritiknya komunisme. Maka katanya Bung Hatta, Indonesia itu yang cocok ya demokrasi versinya Indonesia. Kayak gimana demokrasi versinya Indonesia? Ada 3 aspek dari 3 sumber. Yang pertama sosialisme, yang kedua Islam, yang ketiga kolektivitas. Sosialisme itu dalam aspek kesetaraan dan peri kemanusiaan, Islam dalam aspek ketuhanan, kebenaran, keadilan, kolektivisme dalam kebersamaan. Indonesia harus tegak di atas 3 pilar ini. Kita harus fokus, kita sama-sama manusia, levelnya sama. Itu kan visi besarnya sosialisme, egaliter. Kita tidak terpecah hanya gara-gara kelas, hanya gara-gara kekayaan, hanya gara-gara jabatan. Hidup ini perbedaannya karena fungsi, bukan karena hierarki. Saya sekarang ngajar, kalian yang mendengarkan, itu bukan saya di atas, kalian di bawah. Kita ini sejajar, hanya fungsi yang dimainkan beda. Saya main sebagai yang ngomong, kalian main sebagai yang mendengarkan. Kan cuma itu saja. Tidak jaminan loh aku lebih tinggi dan kalian lebih rendah. Jadi cara berpikirnya sosialis itu begitu. Tidak hierarkis, tapi egaliter. Kita bedanya cuma beda fungsi. Tidak beda secara hierarkis, bukan atas bawah, tapi sejajar. Kalau IPA itu sifatnya seri, jadi jejer. Nah, melihat orang lain juga begitu. Jangan melihat
dia tinggi atau rendah, tapi lihatlah fungsi yang dia mainkan apa. Ingatkan kalau dia tidak memainkan fungsinya dengan baik. Harusnya kamu tugasnya mendengarkan, tapi kok malah ngomong sendiri di kelas misalnya. Oh, itu kamu tidak memainkan fungsimu dengan baik. Harusnya saya di sini ngajar, tapi saya kok diem aja. Lah terus piye? Ngajar meneng wae ning kene. Mari kita renungi. Ayo wis. Ora sida pengajian. Jadi ndak, pahami fungsimu, mainkan. Kalau dalam agama itulah tanggung jawab khalifah. Itulah kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fungsimu apa di muka bumi ini? Fungsimu apa di masjid ini? Fungsimu apa di rumahmu, di kamar kosmu? Jadi kamu manusia yang berperan sebagai apa? Kamu manusia yang mendapat amanah untuk melakukan apa? Nah, pergaulan sesama manusia ini pergaulan yang setara dalam fungsinya masing-masing. Itulah yang disasar oleh sosialisme, yang kebetulan teori ini berkembang di barat. Maka istilahnya Hatta sosialisme barat. Ada di kita, tidak masalah. Yang kedua, ajaran Islam. Ini diantara komitmennya Hatta pada Islam. Hampir semua tokoh yang kita kaji kemarin memberikan porsi pada Islam. Jadi nggak usah khawatir mereka tidak cocok sama Islam. Bahkan nanti beberapa tokoh komunis itu kiai. Ada beberapa tokoh komunis yang kiai. Oke, jadi karena ada jadi Islam sama komunis itu tidak sama sekali beda, juga tidak sama sekali sama. Kayak kalau diagram itu diagram Venn, ada irisan-irisan yang sama, meskipun dalam banyak hal berbeda. Jadi bagi Hatta, Islam itu diambil aspek ketuhanannya, kebenarannya, keadilannya. Agama sangat canggih kalau main di tiga peran ini. Jadi aspek kebenaran. Kebenaran yang paling mantap itu kebenarannya agama. Karena dasarnya bukan logik, tapi dasarnya percaya atau tidak percaya. Kalau kamu sudah percaya, dikasih argumen bantahan apapun susah. Kalau sudah tidak percaya, dikasih dalil apapun juga susah. Jadi mantap. Dibandingkan yang modelnya mengejar dengan keraguan, dengan skeptisisme, itu biasanya bantah-bantahannya gampang. Tapi begitu kamu sudah percaya, selesai. Pacarmu selingkuh loh, enggak, saya sudah percaya sama dia, gitu loh. Ini loh fotonya, oh enggak, itu kamu salah tafsir pada foto itu, enggak, dia enggak selingkuh. Loh itu wis percaya, mantep. Dikasih bukti apa aja, enggak kaget dia. Saya sudah percaya kok. Kalau masih ragu-ragu, loh iya ya kayak gitu, berarti sudah enggak percaya. Kalau percaya, itu mau ada bukti nyata jelas di depan mata, tetap enggak. Itu yang bikin diskusi itu kan sering mentok kalau sudah masuk ke sini. Percaya atau tidak percaya. Oke. Ada orang yang percaya 100% kalau Jokowi itu pembohong. Itu mau kasih dalil bukti apa aja, enggak akan belok dia. Pokoknya bohong. Itu loh jelas baik, enggak, itu pencitraan. Sebaliknya juga begitu. Ada yang ngomong Jokowi itu pasti baik. Ada yang menunjukkan, lah kayak gini nih masuk baik. Loh enggak, kamu salah paham. Itu maksudnya enggak begitu. Kenapa? Percaya atau tidak percaya. Jadi bukan rasional atau tidak rasional. Dan agama punya norma-norma, nilai-nilai yang dasarnya percaya atau tidak percaya. Tapi kita memang butuh itu. Kalau hidup kita tidak ada prinsip-prinsip yang kita percayai, kita tidak bisa hidup. Kamu percaya tidak kalau setelah minum hausmu hilang? Kan kamu percaya, maka kamu tiap hari minum. Saya juga, karena saya percaya kalau sudah minum hausnya hilang, akhirnya saya minum. Bismillah. Kalau saya tidak yakin, kan susah. Saya coba diteliti lagi. Apa iya kalau setelah minum hausnya hilang? Itu kan masih panjang ceritanya. Tapi kalau percaya sudah selesai. Dalam banyak hal kita butuh ini. Kalau dalam agama namanya akidah.
sesuatu yang mengikat, yang kita percaya. Jadi ada orang bantah seperti apapun, Tuhan itu apa ya ada. Orang ateis bilang, orang agnostik bilang, ya terserah kamu dalilnya apa, tapi saya percaya dia ada. Selesai. Oke. Dan itu agama. Orang Indonesia harus punya power semacam ini. Power ketuhanan, power keberagamaan, power keadilan. Kalau termasuk keadilan, kalau kamu tidak percaya pada yang namanya keadilan, ya tidak akan jalan caramu untuk mengelola kedaulatan rakyat. Kita harus percaya bahwa kita bisa adil. Kan ada yang bilang, yang bisa benar-benar adil cuma Allah, kita tidak bisa. Itu wassalam. Kamu nggak boleh poligami berarti. Poligami syaratnya adil. Yang bisa adil cuma Allah berarti tidak boleh. Tidak, pasti bisa adil. Adil level manusia. Adil 100% levelnya Allah ya mungkin tidak mungkin lah. Wong kita manusia. Adil versi kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu kalau mikirnya tidak mungkin itu Pak terwujud, yang bisa adil hanya Allah. Ya buangan silanya kalau begitu. Tapi kan kita yakin bahwa bisa kita mewujudkan keadilan. Ya sejangkau kekuatan kita sesuai level kita sebagai manusia. Itu ada di pilar kedua. Orang Indonesia harus berketuhanan, percaya pada kebenaran, dan mau mewujudkan keadilan. Spirit ini sumbernya dari agama, khususnya Islam. Dan yang ketiga, pilar kebangsaan itu kolektivitas, bareng-bareng. Kalau kamu pecah-pecah, kalau kamu jalan sendiri-sendiri, sakarepmu dhewe ya sudah. Sukses itu harus bareng-bareng. Ngaji ini sukses karena kita punya visi bareng-bareng, menjalankan fungsi kita masing-masing bareng-bareng. Kalau kamu, saya tidak mau Pak, yang lain ngajinya malam Kamis, saya ngajinya malam Sabtu aja deh. Ayo kamu tidak ketemu ngaji. Kamu di luar kolektivitas. Wong sudah disepakati malam Kamis kok kamu malam Sabtu. Nah itu kolektivitas namanya. Kok ngajinya ngadep sana semua sih Pak? Saya tidak mau. Saya ngajinya ngadepnya. Loh, kamu tidak ketemu saya kalau ngadepnya ke sana. Tidak kolektif. Sudah kesepakatannya kolektif bareng-bareng. Ngadep ke sini misalnya. Nah itu kolektivitas. Ini 3 pilar utama. Indonesia akan runtuh kalau kehilangan salah satu pilarnya. Kalau Indonesia sudah mulai tidak manusiawi, tidak melihat manusia sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban setara, maka sebentar lagi Indonesia hancur. Kalau Indonesia sudah meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran, ketuhanan, keadilan, sebentar lagi kita hancur. Kalau Indonesia sudah tidak kolektif lagi, sudah individualis, mikir sendirinya sendiri, tinggal ditunggu saatnya. Karena ini pilar utama kita. Oke. Nah, karena itu dalam istilahnya Bung Hatta, beliau lebih suka pakai istilah demokrasi desa. Ya kalau dibaca pakai lahja Jawa, demokrasi deso. Jangan salah, deso itu kualitas loh. Saya tidak tahu istilah deso kok kemudian jadi jatuh ya. Deso itu kualitas. Pakai istilah barat pun desa itu konotasinya baik. Keguyupan, kerukunan, tidak materialistik, tidak perhitungan ekonomi, kan selalu begitu konotasinya desa. Jadi saya tidak tahu kalau ada orang dilokin deso terus nesu. Malah kuin deso. Wah, alhamdulillah berarti saya masih rukun, masih tidak perhitungan materi, masih tidak perhitungan ekonomi. Itu cirinya desa kan itu. Cuma kemudian kamu tarik deso itu dalam aspek ketinggalan zaman. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu di semiotik. Kalau Hatta lebih suka demokrasi desa dan bukan demokrasi asli Indonesia. Karena bagi Hatta, jangan pakai istilah asli Indonesia deh. Karena dalam sejarahnya ternyata Indonesia sebelum lahir Indonesia itu modelnya monarki, kerajaan-kerajaan, feodalisme, kebangsawanan. Kalau kita mau demokrasi asli Indonesia, nanti jangan-jangan larinya malah ke situ. Larinya model
kerajaan yang sifatnya feudalistik. Wong memang model demokrasi gaya barat yang dijelaskan di depan tadi adanya belakangan setelah Indonesia ada. Maka katanya Hatta, jangan pakai istilah demokrasi Indonesia lah, pakai aja istilah demokrasi desa. Demokrasi desa itu kalau Hatta mencontohkan, coba lihat orang desa zaman dulu, kalau mengelola tanah di kampung, itu kan tanah itu milik bersama. Kemudian orang kampung itu bisanya ada hak pakai, bukan hak milik, sesuai kebutuhan dan jasa masing-masing. Beberapa masih hidup, misalnya hari ini model tanah bengkok. Itu kan demokrasi model desa. Pak Lurah levelnya tinggi, ya dapat jatah lebih banyak, silakan digarap. Nanti kalau dia sudah nggak di posisi lurah, ya dia nggak dapat jatah itu lagi, lurah yang lain yang pakai untuk itu. Katanya Hatta, demokrasi model desa disepakati, guyub rukun. Cirinya 3 demokrasi model desa itu: musyawarah, mufakat, hak rakyat untuk protes, dan cita-citanya saling menolong. Orang desa itu selalu 3 itu. Ada apa-apa dimusyawarahkan. Yang penting orang satu RT, satu RW sepakat, jalan. Besok minggu pagi kita kerja bakti, oke, sepakat, jalan. Tidak pakai reasoningan, tidak pakai alasannya apa kok minggu pagi, dalilnya apa, suwen, pokoknya sepakat ya, minggu pagi kerja bakti, oke, sip, jalan. Itu mufakat, cirinya orang desa. Kalau di kota kan mungkin debatnya masih panjang itu. Mbok jangan minggu ini ada acara apa, minggu ini itu alasannya nggak cocok. Alah janganlah, bahkan kadang-kadang jangan pakai istilah minggu lah, itu dari agama lain, kita pakai istilah. Iya, susah musuh Indonesia, sampai istilahnya aja diperdebatkan. Itu sangat tidak deso itu. Kita deso lah sedikit. Jadi yang penting musyawarah disepakati kan jalan. Yuk kita sepakati, yuk kan jalan, sudah nggak ribet. Kemudian protes boleh. Di desa itu kan orang lebih santai untuk melakukan protes. Mbok yo jangan begini, mbok yo jangan begitu, lebih longgar situasinya. Kalau di kota biasanya banyak sekatnya. Mahasiswa mau protes dosen, wah kok nilaiku jatuh, jangan-jangan. Pegawai mau protes atasannya, waduh pangkatku bisa diturunin ini. Buruh protes majikannya, wah bisa dipecat. Ini agak susah. Jalur untuk komplain itu susah. Mau tak protes kok ya dulu dosenku sendiri, mau tak protes kok ini, susah. Tapi kalau di desa lebih cair situasinya. Tidak serumit struktur yang ada di kota. Maka istilahnya demokrasi gaya desa. Dan yang terakhir, orang itu cita-citanya tolong menolong. Di desa itu begitu ada orang butuh, sering-sering tidak usah diminta, orang turun tangan untuk bantu. Kalau ada tetangga rumahnya kena angin, terasnya roboh, itu percayalah besok tetangga berduyun-duyun bantu tanpa harus dikomando. Kalau di kota kan untuk kayak gitu kan harus ada SK dari pejabat yang berwenang. Harus ada, ya kan selalu begitu, ribet administrasinya. Oke, jadi visinya saling menolong demi apa? Kenyamanan hidup bersama. Termasuk boleh protes, termasuk segalanya disepakati bareng-bareng. Ini demokrasi desa. Dan ini agak susah kalau disebut asli Indonesia. Karena aslinya Indonesia dulu model kerajaan, bangsawan, modelnya top down. Kalau demokrasi desa itu tidak top down tapi bareng-bareng. Bahkan Pak Lurah bisa dikomplain kalau keputusannya salah. Tapi kalau model kerajaan, kamu berani komplain raja, kena tuduhan makar, kamu bisa masuk penjara. Dulu, kalau sekarang enggak. Oke, itu demokrasi desa. Maka ayo kita hidupkan demokrasi desa, katanya Hatta. Meskipun sekarang desa-desa sudah mulai kiblatnya ke kota. Ya, kalau mau gotong royong tidak mau datang kalau tidak ada undangan. Kalau disuruh ronda, orang lain yang suruh datang dia bayar. Itu mulai geser-geser sekarang. Tapi kita kembalikan lagi hidup yang guyub.
kayak di desa, musyawarah mufakat, hak untuk bersuara dijamin, dan mode hidupnya saling tolong menolong. Sebenarnya Indonesia butuh gaya ini, termasuk hari ini. Hari ini kita kebalikannya. Musyawarah mufakat selesai, yang ada saling jatuh menjatuhkan, saling adu dalil. Hak untuk bersuara diperebutkan luar biasa, masing-masing ingin suaranya yang paling benar. Visinya sekarang bukan tolong menolong, tapi saling membesarkan kelompoknya, grupnya masing-masing. Itu berarti kita sudah antitesisnya demokrasi desa. Jadi mari hari ini kita hidupkan lagi gagasannya Pak Hatta untuk ayo kita bikin demokrasi desa. Ya kayak ngaji ini kan mungkin sebenarnya gayanya masih sangat deso. Jadi kan kalau gaya kota ngaji sudah nggak kayak gini lagi, kamu harus wajibnya pakai seragam yang syar'i, bajunya harus putih-putih, kopiahnya putih. Ustadznya kayak gini nggak laku, ustadznya itu harus rada klimis sidik, kayak itu baru. Nah, itu kan apa-apa mau diseragamkan. Suara-suara alternatif nggak bisa bunyi karena dianggap kamu ngomong keliru sidik kok dianggap sesat. Sekarang kan begitu, kamu ngomong aja kan sekarang takut. Sebentar lagi akan lebih dahsyat lagi, orang Indonesia tidak akan percaya pada apapun. Kemarin kamu meragukan berita, besok kamu tidak akan percaya berita apapun, termasuk berita yang baik dan benar. Kenapa? Presidennya hari ini kan presiden bahwa 90% berita itu hoak, bohong. Nanti lama-lama kamu tidak akan percaya semua berita, dan itu alamat sebentar lagi terus chaos, kacau tidak karu-karuan. Ketika segalanya sudah kita anggap tidak benar. Karena saya bilang tadi, hidup itu butuh kepastian, butuh keyakinan. Ketika tidak ada satupun yang meyakinkan, yang terjadi kamu akan bingung. Kamu ada informasi kesehatan, Pak, makanlah daun ini biar anunya. Kamu mesti kemungkinan besar hoak. Kan kamu sudah begitu sekarang. Ada informasi bahwa daging kurban itu harusnya bla 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 bla. Wah, itu dicek dulu lah hadisnya, nggak percaya dulu. Sekarang semua begitu. Lama-lama info apapun kamu pertanyakan, termasuk dari orang yang sangat kamu percaya sekalipun. Dan itu mungkin sebentar lagi akan terjadi begitu. Karena kamu sangat sering dibohongi, akhirnya mindset yang terbentuk adalah mindset takut dibohongi. Berita sebaik apapun, sebenar apapun, sebentar lagi akan kamu ragukan kebenarannya. Mungkin besok sebentar lagi ada yang bilang, sholatlah tahajud, tahajud itu baik. Coba dicek lagi dalilnya, mesti ngono kok. Sedelotnya ada begitu mesti. Kan sekarang banyak yang tengah malam tahajud itu. Mungkin awalnya kamu cuma bantah, tahajud ya tahajud, tapi jangan tiap jam 3 subuh mengganggu lewat WA misalnya. Itu bid'ah misalnya. Nah, besok terus tahajudnya yang kamu bantah. Tahajud itu kan cuma sunnah, ngapain sih ribut-ribut tentang yang sunnah misalnya. Lama-lama kamu anggap, kamu sepelekan dan kamu anggap hoak semua. Jadi kan terus hadisnya kamu lacak, kamu curigai sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif itu kan hadis hoak itu. Kalau zaman dulu nggak ada WA, jadi istilahnya hadis dhaif. Sekarang kan hoak itu di mana-mana. Nah itu, ya kamu sendiri hati-hatilah karena ya benar kamu sering dibohongi, tapi tidak semua berita bohong. Cerdaslah. Jadi akal sehatnya dipakai, hati nuraninya dipakai. Dua-duanya harus hidup. Oke, terus ramalannya Pak Hatta. Itu ramalannya Pak Hatta. Politik yang berakhir dengan kekacauan atau demokrasi yang tidak bertanggung jawab, hasilnya sama, diktator. Hati-hati. Sekarang perkembangan politik itu tidak karu-karuan. Terus kebebasan dijamin, tapi banyak orang yang bebas tapi tidak mau tanggung jawab. Melakukan sesuatu, ngomong sesuatu, tapi terus tidak mau tanggung jawab dengan yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Dua-duanya ini pada akhirnya akan melahirkan kekacauan yang luar biasa, dan kekacauan itu akan membuat munculnya seorang diktator. Orang yang akan mengatur semuanya A sampai Z. Kamu bisa ngasih contoh Turki misalnya. Turki itu aman, tentram. Kemarin ada kasus
semacam kudeta itu sekarang kan mulai kan ada represi-represi, ada pembatasan-pembatasan. Jadi yang melahirkan seorang diktator itu situasi. Karena banyak orang tidak bertanggung jawab, politisi-politisi yang hanya melahirkan kekacauan, maka nanti ada orang yang merantasi persoalan dan itu dia akan dalam posisi agak tidak enak, dia semacam diktator. Karena kalau dia tidak hadir, kekacauan akan muncul terus. Dan kita mau tidak mau akan mendukungnya karena merindukan stabilitas. Itu yang terjadi dulu Indonesia transisi dari Pak Karno menjadi Orde Baru Pak Harto. Jangan-jangan belakangan juga begitu. Maka hati-hati dengan situasi tidak stabil, politik yang kacau atau demokrasi yang tidak bertanggung jawab. Ramalannya Pak Hatta, dua-duanya membuka jalan bagi lawannya. Apa sih lawannya demokrasi? Lawannya pertumbuhan politik, diktator. Maka hati-hati. Yang melahirkan diktator dan melanggengkan diktator itu kita. Jangan salahkan diktatornya, karena kamu yang memanjakan dia sampai dia jadi diktator. Nah, kasusnya Orde Baru sama persis semacam ini dulu. Oke, saya tidak tahu kalau sekarang. Ya kamu yang hati-hati, jangan sampai wong ini negara-negaramu, yang lain juga saudara sebangsamu. Kalau bahasanya Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bis sober. Al-Quran nyuruh saling menasehati itu, yang sukses itu cuma dua gaya, menasehati dalam kebaikan, yang kedua menasehati dengan sabar. Jadi kalau kita menasehati, ya mungkin kebaikan, kebenaran, tapi tidak dengan sabar, bisa jadi kita gagal. Yang lahir kebalikannya. Maunya agar Islam yang rahmatan lil alamin ini tersebar luas, akhirnya malah kebencian orang pada Islam. Itu karena kita tidak sabar. Pengen segera orang sedunia tobat masuk Islam semua. Itu tidak sabar. Jadi pelan-pelan, watawasau bis, kasih tahu pelan-pelan. Kita hari ini kan ngasih tahunya ndak, pelan-pelannya juga ndak. Adanya maki-maki. Kalau ada yang salah terus semuanya sudah sesat-sesatan. Nah itu hati-hati. Kita sedang merancang lahirnya seorang diktator. Oke, terus semua poros berpikirnya Pak Hatta itu ada di sini. Kedaulatan rakyat. Bukan nama koran ya. Gue mau anggap KR. Wah, berarti kita harus beli KR nih Pak. Enggak. Kedaulatan rakyat itu maksudnya Indonesia ini ada pemerintahannya, ada kehakimannya, ada apapun instrumennya, tujuannya satu, merajakan rakyat. Merajakan rakyat itu semuanya dalam rangka melayani rakyat. Nah, merajakan rakyat itu jalurnya mufakat, musyawarah. Kenapa mufakat, musyawarah? Karena dalam mufakat dan musyawarah rakyat ikut terlibat. Jadi rakyat itu harus sering ikut terlibat dalam keputusan-keputusan, dalam hal-hal yang mau kita rancang untuk mereka. Hari ini banyak orang merancang untuk rakyat, tapi rakyatnya nggak dilibatkan. Jadi tidak boleh cita-citanya hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Karena yang berdaulat, yang punya kuasa itu rakyat, semuanya. Ya mungkin tidak sempurna hasilnya, tapi kalau semuanya memikirkan kepentingan seluruh rakyat, insya Allah menuju ke titik yang sama. Itu maunya Pak Hatta. Ya beda-beda jelas, wong gayanya setiap orang, setiap kelompok juga beda-beda. Tapi kalau yang ada di pikirannya sama, insya Allah saling mendukung nanti untuk melahirkan kedaulatan rakyat. Rakyat yang benar-benar jadi raja, jadi daulat. Bukan daulat tuanku, bukan daulat raja, tapi daulat rakyat. Ya meskipun kalian tidak harus, wah saya rakyat berarti saya rajanya Pak, berarti saya harus menang-menangan merentah-merentah, tidak usah ngapa-ngapain. Tidak. Daulat rakyat itu dari rakyat untuk rakyat.
Saya bilang tadi dalam fungsinya masing-masing. Tapi orientasinya tidak untuk enaknya dirinya sendiri atau menangnya dirinya sendiri, tapi enak dan menangnya seluruh rakyat. Kalian jadi mahasiswa juga, bayangkan bahwa kemahasiswaanmu dan besok kelulusanmu, keahlianmu itu untuk kepentingan rakyat. Kamu yang jadi DPR juga begitu, yang jadi pedagang juga begitu, yang jadi petani juga begitu, yang jadi guru juga begitu. Pikirkan apa sumbangan yang kamu bisa berikan untuk rakyat. Loh, kamu sendiri memang rakyat. Itu yang disebut dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi dari kita semua dalam fungsi kita masing-masing, apa yang kita berikan untuk Indonesia, untuk rakyat. Kalau semua berpikir begitu, otomatis Indonesia itu makmur. Otomatis Indonesia akan jaya. Nah, itu yang ada di pikirannya Pak Hatta. Bukan, saya kan orang kelompok A, Pak. Kelompok A ini harus maju, Pak. Yang lain nggak maju nggak masalah. Itu penyakit. Yang ada saling menjatuhkan. Jadi daulat rakyat. Kita adalah raja yang merajai sekaligus yang dirajai. Kita yang dilayani sekaligus kitalah yang melayani. Kita dilayani oleh kita sendiri dalam fungsi kita masing-masing. Nah, itu kedaulatan rakyat. Gagasannya Pak Hatta yang sekarang diwujudkan dalam koran. Namanya kedaulatan rakyat. Oke. Nah, kalau dalam rumusnya Pak Hatta, kedaulatan rakyat itu bisa tercapai oleh kalau ada demokrasi ekonomi. Kalau demokrasi ekonomi jalan, kedaulatan rakyat akan terwujud. Kalau kedaulatan rakyat terwujud, keadilan sosial akan terwujud. Jadi diawali dari demokrasi ekonomi, setelah demokrasi ekonomi akan lahir kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan rakyat sudah lahir, akan lahir keadilan sosial. Demokrasi ekonomi itu proses ekonomi apapun orientasinya untuk kepentingan rakyat. Tidak untuk kepentingan orang per orang. Makanya dari situ nanti kan pasal 33 yang di amandemen itu, awalnya 3 pasal awal itu dari Pak Hatta semua. Yang perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Yang 1, 2, 3 itu dari Pak Hatta. Dalam rangka apa? Demokrasi ekonomi. Jadi ekonomi harus demokratis. Ekonomi demokratis itu bukan kok ujuk-ujuk, ya kalau gitu semua dikasih kesempatan sama. Tidak ujuk-ujuk begitu. Semua dikasih kesempatan sesuai kebutuhan dan porsinya. Kalau langsung ditandingkan 1 lawan 1 kayak tadi, itu nanti kayak PSS lawan Barcelona, kayak Indonesia lawan Argentina. Hasilnya kan rusuh mesti, kalah terus tawuran. Kenapa? Levelnya tidak imbang. Maka harus ada keberpihakan. Harus ada yang dibela. Harus ada yang sementara dibiarin dulu. Harus ada. Itu namanya dalam rangka demokrasi ekonomi. Ada yang sudah kuat biar jalan sendiri. Ada yang masih lemah harus diberdayakan. Kan begitu. Itu konsep demokrasi ekonomi. Kalau bisa begitu, akan lahir rakyat yang benar-benar berdaulat. Kalau rakyat sudah berdaulat, akan lahir keadilan sosial. Yang tadi seolah-olah mimpi, tapi akan bisa jalan kalau kita semua serius. Jangan cuma nuntut pemerintah harus serius ya, DPR harus serius ya. Enggak, kita semua. Salah satu komponen saja enggak jalan, akan mengacaukan sistem besarnya. Ini kan hidup bersama di satu negara, ini kan sifatnya organik. Bareng-bareng, kayak satu mesin besar. Kalau satu komponen, satu murnya saja macet ya, yang lain juga akan kacau. Maka wujudkan keadilan sosial lewat jalur kedaulatan rakyat, yang itu lahir karena demokrasi ekonomi. Itu yang ada di gagasannya Pak Hatta. Apa sih keadilan sosial? Apa yang dimaksud dengan Indonesia yang adil?
Indonesia yang adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segala penghidupannya diperlakukan secara adil dengan tidak dibeda-bedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai bawah berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, ini jadi kalimatnya Bung Hatta jelas bahwa untuk mencapai keadilan sosial butuh kedaulatan rakyat, untuk mencapai kedaulatan rakyat butuh demokrasi ekonomi. Untuk bisa mewujudkan demokrasi ekonomi harus ada komitmen kebangsaan yang paling awal tadi, rasa bahwa kita sesama saudara. Komitmen kebangsaan ini ditopang oleh 3 pilarnya tadi: sosialisme, kesetaraan kemanusiaan, ketuhanan, keadilan dan kebenaran, serta kolektivitas. Dengan kerangka ini Indonesia akan jaya. Oke, demokrasi ekonomi akan melahirkan ekonomi kerakyatan. Ini saya tidak perlu panjang lebar. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ngomong di sini spesifik, khususnya tentang organisasi yang diperjuangkan oleh Pak Hatta, namanya koperasi. Sebenarnya koperasi itu luar biasa, visinya besar, cuma kalah oleh logika kapitalisme. Sehingga kalau dengar koperasi kan bayanganmu itu simpan pinjam neng RT-RT, neng RW-RW itu kan ya. Nggak luar biasa sama sekali. Padahal ini Pak Hatta ini belajarnya dari Denmark. Denmark itu sebelum dia merdeka sukses menjalankan model sistem ekonomi koperasi ini. Dan menurut beliau cocok untuk Indonesia. Yang andalannya kebersamaan. Cuma ya karena salah kelola, persepsi yang muncul di kepala kita itu, bayangannya itu ya cuma koperasi yang tempatnya orang utang, simpen pinjam, terus dibawa lari sama yang bawa itu, jadi waktunya dapat nggak dapat, misalnya kan bayanganmu ngono. Tapi enggak, dia sistem yang luar biasa. Salah satu bentuk demokrasi ekonomi yang menuju kedaulatan rakyat itu model yang namanya koperasi. Dia yang bisa menandingi feudalisme, penjajahan, dan sekaligus arus besar kapitalisme. Kalau kita kuat. Saya melihat ada beberapa aliran mungkin dalam Islam yang menggarap juga ranah ekonomi untuk kelompok mereka sendiri. Itu salah satu contoh dan sukses kan. Cuma maunya Bung Hatta ya enggak skala kecil, skala-skala besar untuk Indonesia. Cuma kapan-kapan kita belajar seperti apa maunya Bung Karno. Mungkin kapan-kapan kita ada sesi tentang ekonomi. Oke, koperasi sendinya 2, solidaritas dan individualitas. Sedikit saya jelaskan, kalau solidaritas jelas, karena koperasi itu kebersamaan, individualitas itu orang tetap harus punya identitas, punya harga diri, baru dia bisa kerjasama. Jangan korbankan identitasmu, individualitasmu. Kayak pluralitas itu ada ketika ada singularitas. Ada aku, ada kamu, ada dia, terus kita kerja bareng-bareng. Bukan aku, kamu, dianya dicuekin aja, yang penting cita-citanya enggak. Individu, terus kita kerja bersama secara solider. Jadi kamu tidak harus membuang individualitasmu. Kalau ada individu yang harga dirinya jatuh, nilai dirinya hilang, eksistensinya nggak dianggap, yang terjadi bukan kebersamaan, tapi penjajahan. Maka tetap harus ada individualitas. Setiap orang pertahankan karakternya masing-masing. Nah, itu 2 sendinya koperasi. Ya, next time kita ngomong itu. Nah, ini juga lebih detail lagi. Katanya Bung Hatta, pembangunan ekonomi itu ojo ngawur. Jangan yang penting dapat hasil banyak, dapat uang banyak, investasi membanjir. Tidak semata-mata itu. Kalau zaman Orde Baru lebih mending ada GBHN. Negara mau dibawa kemana jelas, meskipun kemananya juga tidak terlalu jelas. Tapi hari ini dibawa kemananya kita bingung. Kita mau habis-habisan membangun infrastruktur. Itu kalau ditanyakan lagi, setelah infrastruktur terbangun mau apa?
Terus pokoknya tanyakan aja mau apa. Itu kalau bisa jawab berarti tersistem. Tapi kalau masih bingung nyari-nyari jawaban, nah itu berarti nggak tersistem. Pak, saya mau cepat-cepat lulus. Kalau sudah lulus cepat mau apa? Kamu ini, oh enggak tahu ya Pak. Pokoknya lulus lah Pak. Itu berarti enggak jelas. Harus jelas. Mau apa? Ini loh Pak, kalau sudah lulus saya mau ini. Kalau ini tercapai mau ini. Kalau itu tercapai mau ini. Puncaknya pembangunan ekonomi harus satu, kemakmuran. Bagi semua anggota. Kayak koperasi. Nah, Indonesia ini kalau dianalogikan koperasi besar, ya semua anggotanya harus merasakan kemakmuran dan harus dapat SHU. Kalau SHU-nya hanya untuk orang-orang besar, orang-orang elit, berarti belum nyampe pada kemakmuran. Kalau katanya Hatta, paling tidak semua warga Indonesia harus bisa makan, punya pakaian, punya perumahan, kesehatan sama pendidikannya terjamin. Ini minimal. Bukan maksimal. Minimal ini terjamin, itu baru disebut makmur untuk semua rakyat Indonesia. Nah, parameternya apa negara itu makmur? Daya beli masyarakatnya tinggi. Parameternya apa daya belinya tinggi? Produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, otomatis tenaga produktifnya juga pasti sudah banyak. Untuk bisa meningkatkan produksi yang punya dampak pada kemakmuran, distribusinya harus bagus. Untuk distribusinya bagus, infrastrukturnya harus bagus. Dan semua itu bisa jalan kalau rencananya teratur dan konsekuen. Bukan cuma rencananya teratur, nggak dijalankan secara konsekuen. Itu kan cara berpikirnya detail. Kita ingin kemakmuran. Cuma tidak akan bisa makmur kalau daya beli masyarakatnya rendah. Tuku beras wera kuat. Beli baju aja setahun sekali. Makan daging cuma nunggu kurban. Misalnya. Loh ini kan daya belinya rendah. Untuk daya belinya tinggi, aspek produksinya kan harus tinggi. Dunia produksi kita nggak cuma konsumsi tapi juga produksi. Ya meskipun untuk bisa produksinya luar biasa kan kita butuh tenaga-tenaga terdidik yang produktif. Berarti pendidikan juga harus hidup. Cuma setinggi apapun produksi, kalau distribusinya tidak bagus, tidak ada gunanya. Maka kita butuh distribusi yang bagus. Distribusi yang bagus butuh infrastruktur yang bagus. Infrastruktur distribusi sehingga melahirkan tenaga produksi yang luar biasa, nilai produksi meningkat, sehingga daya beli rakyat meningkat, mereka bisa beli makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan terjamin. Itulah kemakmuran. Jadi ini ada rancangan besarnya. Tidak ujuk-ujuk, yang penting semua orang kaya, yang penting tidak bisa. Kalau zaman dulu dirancang dari awal. Nah ini beberapa contoh bahwa Hatta itu sering dituduh ndak Islam. Hatta dianggap aktor yang membuang 7 kata dalam Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dianggap gara-gara Hatta yang ACC itu terus itu dibuang, ndak. Berarti Hatta itu sekuler anti-Islam, ndak. Hatta orang yang sangat religius. Bahkan ada cerita setiap kali Jumatan Hatta itu tidak pernah jadi orang kedua yang hadir, selalu jadi orang pertama. Mobilnya serinya B17845 itu selalu di Masjid Matraman itu datang paling awal pasti. Itu salah satu contoh komitmennya pada Islam. Di banyak tulisan dia ngomong tentang Islam. Hatta juga nulis tentang ilmu dan agama. Dia nulis. Kemudian beberapa khutbahnya juga dibukukan. Jadi wawasan Islamnya lumayan bagus. Ini istilah dari Hatta, Islam gincu dan Islam garam. Nah ini oke ya, ini khas juga. Kalau kemarin kan Soekarno punya Islam Sontoloyo. Kalimatnya kan agak wow, Sontoloyo. Tapi kalau Hatta ini sopan, jadi kalimatnya Islam gincu dan Islam garam. Itu ada beberapa anak muda yang menghadap Hatta dan mengkritik Hatta, sampai ini lama-lama jadi orang sekuler.
agamanya ditinggal. Tidak kayak Pak Nasir. Nasir ini kan kelompok agamawan yang juga jadi pejabat, cuma komitmen Islam formalnya lebih kuat. Nah, yang minggu lalu debat juga sama Soekarno, jawabannya Hatta, loh enggak, kita berdua itu punya gaya yang berbeda dalam menerjemahkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan saya dengan Nasir ibarat segelas air di depan saya ini, yang tampaknya begitu bening dan transparan. Nah, cobalah masukkan setetes ginju. Ginju itu lipstik. Dan aduklah. Warnanya jelas berubah, namun rasanya tidak berubah. Tapi coba masukkan setengah sendok garam dan kemudian aduk. Warnanya tidak akan berubah, namun rasanya berubah. Nasir menganggap Islam seperti ginju, sementara saya menganggap Islam seperti garam. Tanamkan Islam dalam hati pemuda-pemuda dan mereka akan membereskan seluruh negeri ini. Pakailah filsafat garam, tak tampak tapi terasa. Jangan pakai filsafat ginju, tampak tapi tak terasa. Kelihatannya saja kamu sangat Islami. Contohnya ngono, jubahe berkibar-kibar, jenggotnya, surbannya mungkin. Tidak salah, cuma itu bisa jadi cuma ginju kalau rasanya tidak rasa Islam. Kalau orang lihat malah takut. Waduh, alamat kacau ini kalau sudah ada kelompok ini misalnya. Loh, ini kan kelihatannya warnanya warna gincu merah, kue tok Islam tenan, nggak mungkin nggak Islam kalau sudah gitu. Tapi rasanya bisa jadi ndak. Maunya Hatta, meskipun kamu ndak seperti itu, sebarkan Islam dalam rasanya rasa Islam. Pancasila itu nggak usah disebut ada kalimat syariah Islam, sudah sangat Islami. Itulah Islam garam. Kita menolong orang lain itu Islam dan sangat Islami. Kita saling menyapa orang lain itu sangat Islami, meskipun tidak pakai akhi, ukhti, ikhwan. Ya. Ikhwani fillah itu padha wae kalau piye sama aja sebenarnya. Itu loh. Nah, iya. Jadi habis ya akhi ya ukhti terus maki-maki. Malah jadinya cuma ginju. Jadi Islam garam. Di mana-mana terasa. Itu kan yang dikeluhkan oleh Abduh itu kan. Di timur saya lihat Islam banyak, tapi nilai-nilai Islam mati. Di barat Islam tidak saya temukan, tapi nilai-nilai Islam hidup. Jadi rasanya sangat Islami, bahasanya Abduh begitu waktu dia tinggal di barat. Tapi di Islam, aduh, begitu masuk kamar mandi, aduh, tulisannya, kamu coba ke terminal apa kan, tulisan ini terminal itu kamar mandi, wah luar biasa. Kadang-kadang tempat wudhu juga ditulisi, I love you Sri, terus bawahnya lagi. Iya, saya sering gitu kok. Yang kamar mandi bawahnya, jangan coret-coret, ini tempat wudhu. Sebelahnya, kamu juga coret-coret tuh, yang sini lagi. Semuanya kok jadi, ya wong Indonesia wis cirine ngono kuwi. Jangan ngomong jorok gitu kan. Kamu itu juga bilang jorok. Loh, itu kan cuma rame wis. Jadi ndak. Islamnya Islam garam. Terasa meskipun tidak harus kelihatan. Jangan Islam ginju, sudah kelihatan tapi nilainya ndak ada. Begitu dengar orang takbir, harusnya yang terbayang, yang muncul di kepala kebesaran Allah. Luar biasanya ajaran Islam. Tapi kalau kamu di jalan tiba-tiba ada orang teriak Allahu Akbar, kamu mesti lari. Wah, anggap ada kerusuhan ini mesti kan mesti gitu. Kalimat takbir itu sekarang traumatik sifatnya nih. Itu hati-hati, kita kehilangan garamnya, kehilangan rasanya. Jadi jawabannya Hatta, tidak usah. Tidak berarti kalau kata-kata Islam hilang dari situ terus Islamnya hilang. Kalau hanya gara-gara kata-kata Islam hilang terus Islammu hilang, sedalam apa keimananmu?
Nah itu kan kritiknya Hatta kan begitu. Masuk hanya gara-gara dibuang dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, terus kamu nggak menjalankan syariat Islam, kan enggak. Kamu kan tetap bisa menjalankan. Kalau hanya gara-gara kata-kata itu hilang, itu sebenarnya nanti arah diskusinya ke sana. Jadi Islam ginju dan Islam garam. Terus Islam itu karakter utamanya katanya Bung Hatta damai. Damai aman ya, bukan damai versi polisi. Kalau damai versi polisi kan biasanya urusannya melanggar. Damai aja lah Pak, kita kan Islam misalnya. Enggak, bukan itu maksudnya damai itu. Ini waktu Bung Hatta mengomentari perang Padri. Perang Padri itu kan perang sesama Muslim antara kelompok adat sama pembaharu, yang mempertahankan tradisi sama yang melakukan pembaharuan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Komunikasinya yang tidak jalan, akhirnya terjadi perang sekitar tahun 1920-an sampai 1940-an. Itu yang kemudian Belanda masuk. Akhirnya di tengah-tengah jalan semuanya sadar bahwa kita ternyata ditunggangi Belanda, dipermainkan Belanda. Sehingga akhirnya jadi perang melawan Belanda. Jadi itu perang Padri. Katanya Bung Hatta, ini orang-orang ini kok lupa ya. Mereka lupa bahwa hukum setinggi-tingginya dalam Islam ialah damai. Damai membawa kesejahteraan kepada segala golongan dan memperbesar rasa bakti pada Tuhan yang Maha Kuasa. Di atas dasar damai itu, Nabi Muhammad membiarkan berlaku hukum kebiasaan di tanah Arab yang menjamin keselamatan umum. Jadi katanya Hatta, hukum-hukum sosial, muamalah yang bisa menjamin keselamatan, kedamaian itu zaman Nabi tetap dibiarkan hidup. Muamalah ya, bukan yang hukum ibadah. Tetapi menurut kebiasaan pengikut-pengikut baru dalam Islam yang belum memahami ajaran Islam seutuhnya untuk dunia dan akhirat, lebih fanatik dibandingkan dengan Rasul dan pengikut-pengikut yang pertama. Jadi katanya Hamka, Islam itu sebenarnya damai. Cuma ada orang-orang tertentu yang ilmunya Islamnya belum dalam, kasarnya kan begitu. Baru saja masuk Islam. Ini biasanya fanatiknya luar biasa. Baru ngerti Islam, tidak banyak, sedikit-sedikit. Itu ngalang-alai Kanjeng Nabi gayane. Itu kan kritiknya Hatta kan begitu. Orang-orang ini loh yang bikin ruwet, bikin kacau. Seolah-olah Islam itu ekspansif, seolah-olah Islam itu kasar, seolah-olah Islam itu seneng perang. Padahal Nabi yang diutamakan damai. Makanya Nabi mau melakukan perjanjian-perjanjian, fakta-fakta dengan Yahudi, dengan penduduk lokal Madinah dan lain-lain. Jadi Islam itu damai. Rumus pertama dalam hubungan sosial. Perhatikan aspek kedamaian. Nah ini teori Hamka untuk berhubungan dengan negara lain. Kapan-kapan kita bahas tentang hubungan luar negeri. Yang penting boleh bergaul sama siapapun termasuk negara lain. Yang penting mempertahankan harga diri, kemerdekaan dan keselamatan negara. Tidak boleh menjual negara. Kemudian impor boleh untuk yang kita memang butuh. Tidak dalam rangka bisnis nyari keuntungan sehingga padahal di dalam negeri sudah bisa didapatkan. Dan sekarang banyak impor itu pertimbangannya bukan kebutuhan bangsa, tapi keuntungan kelompok perusahaan tertentu. Apalagi yang perusahaan dimiliki oleh para pejabatnya misalnya. Nah, itu sering logika impornya keliru. Katanya Bung Hatta, impor itu ya barang yang tidak bisa kita produksi. Barang yang kita tidak punya kita impor. Bukan barang yang kita punya banyak kita tetap impor mengejar harga murah. Akhirnya yang di dalam mati. Ada negara-negara tertentu yang menjalankan strategi bisnis dumping. Dumping itu mereka ngimpor besar-besaran dikasih harga murah. Jauh lebih murah daripada kalau kita produksi sendiri. Ketika harga sudah murah, kita pakai. Lama-lama kita pakai, kita tergantung. Kalau kita sudah tergantung, ya sudah nanti perlahan-lahan harganya naik. Karena kita sudah terlanjur pakai itu. Nah itu hati-hati.
Yang ketiga, perdamaian internasional. Ya Indonesia itu ya tetap harus cinta damai lah. Karena itu syaratnya kita bisa memakmurkan rakyat. Kalau negarane kacau, perang tidak mungkin makmur. Kemudian persaudaraan sesama bangsa. Ya kita bangsa Indonesia dengan karakter tadi. Kalau ada orang dengan karakternya sendiri, bangsa yang lain, ya tetap kita pergaulan baik lah. Dulu Timur saudara sebangsa, sekarang mereka punya Timur Leste sendiri. Ya tetap kita bersaudara sama mereka. Itu pergaulan dengan bangsa yang lain. Oke, saya bawa beberapa kalimat cantik untuk teman-teman mahasiswa. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Karakter. Jadi kalau kalian IP-nya jelek itu tidak masalah, asal jangan curang, jangan bohong. Jangan demi IP tinggi terus kamu nyontek. Kamu ke rumah dosennya bawa salak 10 kilo misalnya biar nilainya bagus. Itu tidak jujur. Jadi enggak, nilai bisa dikejar. Asal kamu tekun nanti kamu pinter sendiri. Kurang cakep ya latihan. Kurang cakep ya, cakep itu ahli bukan cakep. Kalau kurang cakep ya diikhlaskan saja. Ya, kalau kurang cakep itu latihan. Nah, jujur itu kunci. Kalau kalian sudah tidak jujur dan dia jadi habit, itu merubahnya susah luar biasa. Jadi jujurlah, karaktermu dibangun dulu. Oh, ini kalimatnya Hatta, boleh kalian pakai. I'd volunteer to go to prison as long as there are books, because with books I am free. Aku akan sukarela masuk penjara asal boleh bawa buku, karena dengan buku aku bebas. Jadi terserahlah di penjara sekian puluh tahun nggak masalah, asal boleh bawa buku. Nah, padahal kalian yang bebas ngelihat buku aja males, ya kan? Kalau belinya semangat, wah pengen aku buku itu, beli itu, terus begitu beli diwalak-walik sedelep ditoto, tidak dibuka-buka lagi. Nanti kalau ada orang ngomong apa, lu aku punya lo buku itu. Kadang-kadang lupa sudah pernah beli. Nah ternyata ada dulu sudah pernah beli. Itu saking tidak pernah dibukanya. Cirinya gampang, debunya banyak. Begitu ngambil buku mesti gini-gini dulu. Buka itu alamat kamu. Tidak pernah dibuka lemari bukunya. Jadi koleksinya banyak. Kayak kalian download, dibela-belain nyari wifi gratis, download buku-buku, tapi ya terus tidak dibaca. Itu sering. Padahal kalau Hatta di penjara aja mau asal boleh baca. Nah itu Hatta. Terakhir, ini kalimatnya di salah satu tulisannya. Kalau memang cinta, kejarlah. Jika tidak bisa berlari, ya berjalanlah. Jika tidak bisa juga berjalan, berjalanlah di tempat. Yang penting setidaknya kamu tidak diam. Nah itu Hatta. Ya cinta apapun ya. Kamu selalu kalau saya ngomong cinta, bayanganmu cinta sama lawan jenis. Cinta apapun, maksudnya punya cita-cita yang kamu inginkan, itu kan juga cinta. Ya lawan jenis juga tidak apa-apa. Kalau memang cinta, ya kejarlah. Katanya cinta kok meneng wae. Nanti ditembak orang lain nangis. Ya, perlombaan bikin puisi, nyanyi India ya. Kalau memang cinta ya kejarlah. Wah, apa ya sanggup Pak, saya itu ndak ada modal, ndak ada anu loh. Kalau nggak bisa berlari, berjalanlah. Ya semampumu. Saya jalan aja nggak bisa Pak. Ya jalan di tempat. Yang penting ada gerakannya. Yang penting ada usahanya lah, jangan diam aja. Ya urusan ditolak kan urusan nasib. Misal urusan gagal kan urusan yang akan datang, tapi adalah usahanya. Pengen Indonesia makmur kok diem aja, kerjaannya mengeluh, woy, sumpah, woy, mbok jangan. Yo berusahalah sesuai kadar kemampuanmu. Kalau bisanya jalan di tempat, ya jalan di tempat lah. Yang penting jangan diam. Nah, itu Hatta. Ya ini boleh kalian taruh di kamarmu besar-besar. Kalau memang cinta, kejarlah.
Kalau tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika tidak bisa juga, berjalanlah di tempat. Jalan di tempat itu kan dapat capeknya saja. Kamu nggak bergerak, tapi lumayan daripada diem saja. Jalan di tempat itu kan kayak kalian baca nggak paham-paham. Itu kan jalan di tempat. Pak, saya sudah baca buku banyak, orang ngerti-ngerti, nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas bacanya. Ada yang pemahamannya cepat sambil berlari, ada yang dipahami pelan-pelan sambil jalan, ada yang tidak paham sama sekali, itu jalan di tempat. Tidak apa-apa, yang penting setidaknya kamu tidak diam. Oh, itu sudah ada usaha, itu insya Allah nanti Allah turun akan ngasih kalian bantuan biar paham. Nah, kita kan dinilai usahanya. Nah, itu saran dari Bapak kita, Muhammad Hatta. Oke, Alhamdulillah. Pengantar pada pemikirannya Pak Hatta sudah selesai. Bulan ini selesai, kita mulai besok bulan September. Saya lupa September itu mulai kuliah. Sebenarnya saya mau ke barat, tapi kalau membayangkan kalian mau kuliah, ya saya ingin bahas yang di timur dulu ya. Saya ingin bahas etika dan etiket ilmiah. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin scientific attitude. Jadi kalau bahasa Arabnya akhlak dan adabnya ilmu. Kita akan belajar, kita pakai model kitab tipis lagi. Kita akan membedah 4 kitab tipis tentang adab dan akhlaknya ilmu. Tema ringan-ringan aja karena kalian baru mulai kuliah. Kitab pertama akan kita bahas bulan depan, mulai minggu depan, Ta'lim Muta'alim. Tipis tau, enteng. Al-Jarnuzi. Terus minggu kedua kita bahas Mbah Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Minggu ketiga kita masuk ke Ghazali lagi. Pengantar menuju dunia suluk para pencari ilmu di dunia tasawuf. Kita angkat yang tipis juga, Bidayatul Hidayah. Dan yang terakhir, kitabnya agak modern. Miliknya karya Mufti Syekh Toha Jabir Alwani, Adabul Ikhtilaf fil Islam, etika beda pendapat. Menurut saya penting untuk sangunya mahasiswa yang mau kuliah dan mereka yang suka debat. Ya, jadi kita 1 bulan ke depan temanya tidak terlalu berat. Kita cari kitab-kitab tipis yang enteng-enteng. Ta'limul Muta'alim, Adabul Alim wal Muta'alim, Bidayatul Hidayah, dan Adabul Ikhtilaf fil Islam. Paling tidak setelah